Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL membuat 2 kapal perang di galangan PT Daya Radar Utama Provinsi Lampung. 2 unit kapal OVV atau kapal perang tersebut yaitu KRI Kapal Perang Republik Indonesia Lukas Rumkorem 392 dan KRI Raja Haji Fisabilillah 391. Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan pihaknya membangun kapal perang ini sebagai perencanaan strategis dalam menjaga keamanan dan melaksanakan penegakan hukum di laut. TNI AL membangun 2 kapal tersebut sebagai langkah strategis dari TNI Angkatan Laut khusus Kemenham dalam meningkatkan kapabilitas dan kapabilitas nasional guna menghadapi dinamika ancaman maritim yang semakin kompleks. 2 kapal ini dengan persenjataan dan memiliki kemampuan berbagai peperangan permukaan, peperangan anti udara, hingga peperangan bawah air, serta peperangan elektronika dan semuanya mampu dilaksanakan oleh 2 kapal perang tersebut. Pihaknya bersyukur dan mengaku alhamdulillah kapal ini dibuat dan dibangun oleh industri perkapalan dalam negeri dan dibangun oleh tangan pemuda dari dalam negeri serta putra daerah di Lampung. Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan pihaknya berharap kapal ini bisa memperkuat Armada 3 di perairan Indonesia Timur, Provinsi Papua. Adapun senjatanya diantaranya ada peluru kendali dari permukaan, kemudian ada senjata meriam 76 mm, kemudian dilengkapi sensor bawah air, sensor permukaan, hingga sensor udara. 2 kapal perang ini dilengkapi dengan persenjataan torpedo. Kapal ini mampu membawa helikopter dan nantinya helikopter ini berfungsi anti kapal selam. TNI Angkatan Laut menargetkan baru 2 kapal tersebut dan dalam waktu dekat akan dibuat oleh industri perkapalan dalam negeri 2 kapal perang lagi. Kapal perang tersebut semuanya proyek dari Kementerian Pertahanan. Menhan telah berkomitmen ingin memperkuat TNI AL karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai unsur-unsur kapal yang mempunyai detail kemampuan dengan ukuran 98 meter tersebut. Peluru kendali dari Turki, radar dari Jerman dan Inggris, elektronika dan meriam dari Italia. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, baru saja tadi kita melaksanakan peluncuran dan ship naming ya. Jadi pemberian nama dan peluncuran kapal OPV 90 meter. Walaupun ini OPV 90 meter, tapi dengan persenjataan nanti maka kapal ini sudah sekelas atau bisa dikatakan kapal ini adalah sejenis light frigate ya. Karena kemampuannya nanti dalam berbagai peperangan, baik peperangan permukaan, peperangan anti udara, peperangan bawah air, dan peperangan elektronika semua mampu dilaksanakan oleh kapal ini. Dan alhamdulillah kapal ini dibuat
dan dibangun oleh industri perkapalan dalam negeri dan dibangun oleh tangan-tangan pemuda-pemuda dari dalam negeri, dari putra daerah yang ada di Lampung ini. Dan harapannya kapal ini nantinya bisa memperkuat armada 3 di Papua, di perairan Indonesia Timur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nanti ada peluru kendali permukaan, ya, dari permukaan ke permukaan. Kemudian ada senjata meriamnya 76 mm. Kemudian ada CVS, ya, close-in weapon systemnya ada. Kemudian mungkin nanti akan dilengkapi dengan sensor bawah air, sensor permukaan, dan sensor udara. Nah, itu mungkin nanti kedepannya bisa dilengkapi lagi dengan persenjataan torpedo mungkin, kemudian persenjataan dari surface to air missile. Dan kapal ini juga mampu membawa helikopter. Helikopter ini nanti bisa berfungsi sebagai anti kapal selam maupun anti kapal permukaan. Demikian. Sementara ini masih 2 ini, tapi diharapkan dalam waktu dekat kita akan membangun 2 lagi. Dan ini akan dibangun oleh industri perkapalan dalam negeri. Kita proyek dari Kementerian Pertahanan yang mana dari Bapak Menhan sendiri sudah komitmen ingin memperkuat TNI Angkatan Laut, ya, karena kita negara kepulauan, maka